Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Mainisa dengan NIM 21162510009. Pada video ini, saya akan menjelaskan praktik penggunaan database NotePoint menggunakan query SQL dasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih NotePoint itu. Jadi, NotePoint itu adalah sebuah database simulasi untuk perusahaan dagang. Isinya sangat komplit, mulai dari data barang, siapa yang beli, sampai siapa karyawan yang mengurusnya. Dalam konteks bisnis ini, NotePoint itu berfungsi untuk membantu perusahaan mengelola data penjualan, melacak pelanggan, serta menganalisis performa produk dan karyawannya. Jadi, database ini tuh sangat cocok digunakan untuk memahami bagaimana data bisnis ini tuh disimpan dan diolah menggunakan SQL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eksplorasi struktur tabelnya. Di sini saya menggunakan 5 tabel utama yang menurut saya ini adalah sebuah nyawanya database NotePoint. Yang pertama itu adalah tabel customer. Di tabel customer ini tuh tersimpan data siapa aja yang belanja. Kolom paling pentingnya itu ada di company dan juga city. Primary key-nya itu adalah ID. Tabel ini tuh penting untuk pemetaan pasar. Jadi kita tuh tahu orang mana aja yang suka sama produk kita. Lalu yang kedua adalah tabel employees. Di tabel employees ini tuh isinya biodata orang internal kita, orang yang berada di perusahaan kita. Ada first name dan juga job title. Primary key-nya ID digunakan untuk urusan manajemen, untuk biar ketahuan gitu siapa yang paling rajin dalam penjualannya. Lalu yang ketiga ada tabel produk. Di tabel produk ini tuh isinya adalah daftar barang yang kita punya. Ada kolom product name dan list price. Primary key-nya di ID, kita bisa pantau harga dan stok di sini. Lalu yang keempat ada tabel order. Di table order ini tuh kayak nota belanja digital, ada kolom order date dan ini tuh buat nyatet kapan transaksinya terjadi. Terus primary key-nya juga di ID, ini tuh sebagai bukti kalau penjualan itu pernah ada. Lalu yang selanjutnya ada order detail. Di table order detail ini tuh kan kalau order itu notanya, kalau order detail itu adalah isinya, kayak misalnya satu orang beli 3 jenis barang, datanya itu masuk ke tabel ini. Nah, kolom pentingnya itu ada quantity dan unit price. Di sini tuh kuncinya gabungan antara order ID dan product ID. Nah, jadi gampangnya tuh kayak ada seorang customer, terus dilayani sama employees. Mereka tuh bikin transaksi di order. Barang apa aja yang dibeli itu tuh dicatat di tabel order details, dan semua informasi barangnya itu ditarik dari tabel produk. Meskipun tabelnya itu terpisah-pisah, tapi mereka tuh tetap nyambung jadi kesatuan yang rapih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan, akan mempraktikkan query SQL dasarnya. Yang pertama itu ada query select. Nah, di query select ini tuh saya ingin mengambil kontak pelanggan untuk kebutuhan logistik pengiriman barang. Lalu yang selanjutnya ada query where. Nah, di query where ini tuh saya menyaring karyawan di kota Redmond gitu. Ternyata di kota itu ada 3 orang. Ini tuh membantu koordinasi tim berdasarkan domisilinya. Lalu yang selanjutnya ada order by. Nah, di order by ini tuh saya mengurutkan berdasarkan nama penerimanya dan tanggal pesanannya agar si laporannya itu laporan pengirimannya itu lebih sistematis. Lalu yang keempat ada query limit. Di query limit ini tuh
Saya mengambil 3 data teratas untuk data previewnya. Ini tuh berguna untuk mengecek struktur data tanpa membebani server yang lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada query, count, zoom, dan AVG. Tapi di sini saya menggunakan yang AVG-nya. Nah, di query AVG ini tuh saya tuh menghitung rata-rata harga barang yang terjual. Nah, ternyata di sini muncul angka 22,15. Ini tuh sebagai nilai tengah harga di sebuah perusahaannya. Lalu yang selanjutnya ada group by, query group by. Nah, di query group by ini tuh kita bisa perhatikan hasil di layar ini. Secara teknisnya tuh query itu memang berhasil dan running gitu. Tapi kalau secara logikanya itu data itu bisa dibilang bohong gitu. Karena si SQL itu dipaksa untuk menampilkan satu nama saja di produknya dari sekian banyak produk kategorinya itu. Sedangkan di kondimen ini tuh ada beberapa produk name, tapi di sini hanya memunculkan satu produk name-nya aja. Nah, ini tuh bisa menyesatkan lah kalau dipakai untuk sebuah laporan ke pimpinan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh yang benarnya. Nah, di sini tuh sekarang sudah saya perbaiki dengan menghapus produk name. Itu bisa dibilang versi yang lebih jujurnya. Jadi kita tuh hanya fokus pada nama kategorinya dan jumlah totalnya aja. Itu fungsi pengelompokan yang lebih akuratnya gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis data yang lebih mendalam. Nah, di analisis satu ini saya sudah menganalisis di query AVG ini. Rata-rata harganya kan 22,15. Ini tuh adalah standar nilai dari transaksi. Kita tuh bisa bikin promo upselling. Jadi pelanggan yang belanja di bawah rata-rata ditawarin. Ini tuh yang di bawah rata-rata itu ditawarin barang tambahan supaya total belanjanya tuh naik melewati angka 22,15 ini. Lalu yang keduanya, analisis yang keduanya yaitu dari query yang benar tadi, dari group by. Nah, di sini tuh kita bisa tahu kategori mana aja. Nah, di sini tuh kita bisa tahu kategori mana aja gitu yang paling banyak variasinya. Maknanya kita tuh bisa tahu kekuatan stok kita tuh ada di mana gitu. Terus manajer kita tuh bisa menjaga ketersediaan barang pada kategori yang variasinya tuh lebih sedikit tapi peminatnya banyak supaya pelanggan-pelanggan kita tuh nggak lari ke toko yang lain. Selanjutnya adalah refleksi pemahaman. Nah, selama saya mengerjakan tugas ini tuh bagian tersulitnya adalah memahami logika group by. Di sini jujur agak bingung sih untuk saya karena pas saya manggil nama produk tapi cuma di grup berdasarkan kategori itu datanya jadi nggak akurat karena si SQL ini tuh cuma nampilin satu nama produk aja. Nah, saya juga sempat mengalami error berkali-kali. Padahal masalahnya karena hal sepele kayak lupa kasih spasi, terus typo kayak kelebihan huruf atau kurang huruf gitu, atau penulisan titik koma, terus tanda petiknya yang komplit. Terus pemahaman yang baru saya pelajari dalam pengerjaan tugas ini tuh adalah sebuah query yang jalannya itu belum tentu memberikan jawaban yang benar. Seperti pada bagian SQL yang tadi saya jelaskan, kalau informasi itu bisa berbohong gitu. Kita tuh harus bisa untuk lebih memahami logika bisnisnya agar nggak salah gitu untuk memberikan laporan ke pimpinan. Nah, basis dasar ini tuh bukan cuma soal coding doang, tapi
juga soal memastikan kejujuran dan ketelitian dari sebuah informasi. Demikian penjelasan dan praktik penggunaan database NotPoint. Saya menggunakan query SQL ini. Dari praktik ini, saya dapat memahami bagaimana data bisnis ini disimpan, diolah, dan dianalisis menggunakan SQL. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar basis data dan penerapannya dalam sebuah dunia bisnis. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.